Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka ma'rifatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Iman ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah kita sedang menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Pada kesempatan yang relatif singkat ini, mari kita melihat perjalanan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Pertama, kita perlu samakan persepsi dulu bahwa sasaran utama dalam menjalankan saum itu adalah la'allakum tattaqun. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap ibadah syariat mesti ada hakikat. Dari syariat dan hakikat itulah kita akan mencapai titik akhir, tujuan yang akan kita capai. Semua ibadah apapun yang kita lakukan pasti sasarannya ingin kembali kepada Allah. Makanya setiap mengawali ibadah zikir selalu diucap doa munajat, Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Jadi perjalanan hidup kita ini sebenarnya dari Allah menuju Allah. Dalam rangka kita menuju Allah itu, maka rentetan-rentetan ibadah yang kita lakukan mesti mengarah ke sana, ya, menuju Allah. Maka setiap ibadah kita lakukan selalu lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala, ya, karena Allah. Jadi puasa karena Allah, salat karena Allah, sedekah karena Allah, haji karena Allah. Nah, ini dalam rangka kita menjalankan ibadah ma'allah. Nah, kalau kita kembangkan lebih jauh, semua karena Allah. Jadi berbuat kita karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah, duduk karena Allah, berjalan karena Allah, diam karena Allah, bergerak karena Allah, dan seterusnya. Nah, jadi semuanya mengarah ke sana. Nah, untuk itu maka perlu kita pahami isi yang terkandung di dalam ibadah kita tadi. Kita ambil saum atau ibadah puasa. Di dalam hadis itu disebutkan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaihi fakmilu salasina yauman. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Kalau
mendung atau tertutup awan cukupkan 30 hari. Ada beberapa rentetan yang kita alami di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, melihat hilal atau melihat bulan. Kalau kita sudah melihat hilal di bulan Ramadan, maka besoknya kita wajib puasa. Tapi kalau kita belum melihat hilal atau masih tertutup awan, cukupkan 30 Sya'ban. Sehingga lusanya puasa. Sebab biasanya ketika melihat hilal itu dilakukan pada tanggal 29. Baik 29 Sya'ban maupun 29 Ramadan. Kalau Syawal sudah terlihat hilal, maka besoknya Lebaran. Kalau belum terlihat, maka cukupkan Ramadan 30. Itu yang pertama, melihat hilal. Nah, yang kedua, saum, berpuasa itu sendiri. Artinya kita menahan. Yang ketiga, kita alami Lailatul Qadar. Dan yang keempat, kita alami adalah membayar zakat fitrah. Yang kelima baru Idul Fitri. Ada 5 tahapan ini. Mari kita lihat ya dari segi syariatnya, dari segi hakikatnya. Sebab semua syariat itu pasti ada hakikat. Ibarat buah itu ada kulit, ada isi, ada rasa. Dalam agama kita mengenal ada rukun, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi kalau saya ibaratkan, Islam itu ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu ibarat rasanya. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Maka tiga-tiganya tidak boleh ditinggal salah satu. Tinggal salah satu, rusak yang lain. Jadi tiga-tiganya mesti kita laksanakan, kita amalkan, kita pahami. Satu hal yang perlu kita pahami lagi adalah sasaran utama yang kita ingin capai adalah takwa. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang takwa. Pertama kita lihat dulu dari hilal. Ya. Kalau di dalam syariat, ini syariatnya dulu. Jadi kita pahami secara syariatnya, kemudian kita pahami secara hakikatnya. Kalau hilal secara syariat, tentu hilal bulan yang ada di langit. Ya. Sehingga setiap kali kita akan memasuki Ramadan, itu pemerintah kita mengerahkan tim Ru'yatul Hilal. Banyak ya, tim di setiap provinsi ada tim. Ya. Dan ada tempat-tempat untuk Ru'yatul Hilal. Misalnya di Lampung ini kita sering lakukan itu di Kalianda. Di tempat lain juga begitu. Ya, ada tempat-tempat tertentu untuk Ru'yatul Hilal. Jadi hilal yang dimaksud adalah hilal bulan yang ada di langit. Kalau hilal sudah terlihat, hilal itu artinya cahaya bulan yang belum nampak bulannya. Dia baru kelihatan cahayanya saja. Cahaya dari bulan yang masih belum kelihatan. Yang kelihatan gambar cahayanya saja. Nah, jelas hilal dimaksud di sini adalah hilal yang ada di langit sana. Kalau hilal sudah terlihat, maka kita wajib berpuasa. Yang kita pahami puasa dalam konteks syariat tentu puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi puasa itu sering diistilahkan dengan imsak. Jadi imsak itu artinya puasa. Saum atau siam
atau al-imsak itu sama artinya puasa atau menahan. Nah, tentang ini seringkali kita ada istilah yang sudah menyebar dan termasuk ya salah kaprah sebenarnya. Kadang-kadang yang kita pahami gitu ya, imsak itu kan mulai terbit fajar, mulai waktu subuh datang. Itu disitulah mulainya imsak. Tapi di kita kadang-kadang 10 menit sebelum fajar datang sudah kita sebut imsak. Sehingga kadang-kadang kita dengar ada pengumuman atau ada sirene imsak, imsak. Kadang-kadang kawan lagi makan, begitu ada imsak, dimuntahkan lagi, nggak jadi ditelan. Padahal sebenarnya ketika ada imsak yang tertulis di dalam almanak atau penanggalan, itu 10 menit sebelum fajar tiba. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya, masih mau minum, masih mau makan, yang belum sahur, masih ada kesempatan 10 menit lagi. Jadi jangan tertipu. Imsak-imsak itu artinya peringatan sebentar lagi akan datang imsak. Jadi bukan pengumuman imsak itu langsung berhenti makan. Sebab imsak itu mulai terbit fajar ya, sampai terbenamnya matahari. Fajar yang dimaksudkan di sini fajar shidik, itu subuh. Begitu masuk waktu subuh, nah disitulah kita mulai imsak, mulai berpuasa.